Bos, ini ada apaan sih? Kok orang ngantri panjang banget? Pada mau ngapain ya kira-kira? Sampai mirip antrian waktu BBM mau naik harga nih bos. Alah, ternyata antri pada mau ngopi bos. Ngopi memang sudah jadi bagian keseharian kita sejak zaman nenek moyang. Apalagi kopi Indonesia kan enak-enak banget. Gak heran, warung kopi selalu ramai diserbu bos. Tapi tempat ngopi yang satu ini memang istimewa bos. Konsepnya ndeso alias menghadirkan suasana pedesaan khas Yogyakarta. Selamat datang di Kopi Klotok yang terletak di Jalan Kaliurang KM 16 Sleman bos. Wih, tempat ini viral karena gak pernah sepi setiap harinya. Bayangkan, paling tidak 1.000 orang datang setiap hari. Jumlahnya bahkan melonjak saat akhir pekan tiba bos. Wedian, yang datang mulai dari warga biasa, artis hingga pejabat bos. Jadi pengen kenalan ya sama pemilik warung kopi fenomenal ini? Yuk bos. Halo, selamat pagi bos. Saya Yani, ownernya Kopi Klotok. Kami menyediakan makanan tradisional yang berkualitas. Jadi jangan lupa kesini, hanya di Cuan Bos. Penasaran gak bos, kenapa tempat ini dinamai Kopi Klotok? Ternyata nama Klotok terinspirasi dari suara yang muncul saat kopi dimasak bos. Bunyinya tok lotok lotok seperti sedang mengetuk. Siapa sangka nama ini beneran sukses mengetuk pintu rezeki dan hoki. Bukan makanan mewah loh yang disajikan di sini bos. Menu kesayangan pengunjung adalah kopi nikmat yang dijual seharga 5.000-an aja. Tapi kopi ini hadir bersama kawan-kawannya, yaitu beraneka pilihan makanan tradisional. Nah, ini dia yang istimewa bos. Para pengunjung yang kangen dengan cita rasa masakan rumahan masa kecil langsung dimanjakan di sini. Ditemani segarnya udara pemandangan persawahan dan kebun yang menghijau, jadi nostalgia deh. Memang judulnya kopi, tapi ada makanan rumah. Berangkat dari latar belakang sebagai ibu rumah tangga, Bu Yani memang jago banget mengolah aneka masakan rumahan bos. Waktu itu terinspirasi suami, dia wira swasta, sering makan di luar. Dan jarang menemui makanan rumah yang benar-benar bersih, enak. Nah, itu yang mendorong kami ingin membumikan masakan lokal. Mantap Bu Yani. Nih, buat yang kangen cita rasa otentik lodeh kluwih, lodeh terong, dan lodeh tempe, 2 panci besar sudah menunggu. Wih, banyak banget. Karena peminatnya membludak, stoknya harus ready banyak, biar antriannya nggak makin mengular bos. Udah rasanya nikmat banget. Harganya cuma 13.000-an aja bos seporsi. Ada satu lagi nih yang fansnya banyak banget, telur dadar. Bukan telur dadar biasa bos, karena teksturnya krenyes dan gurih banget. Dalam sehari bisa habis 3.000 butir telur loh, dahsyat. Kok bisa ya telur dadar seharga 7.000-an ini jadi krenyes gitu? Gimana sih caranya? Ternyata ini rahasianya bos. Minyak gorengnya kudu melimpah. Jadi telurnya bisa keriting kriuk gitu. Gak heran dalam sehari bisa habis 360 liter minyak goreng. Widih. Bos, gak cuma makanan berat aja yang tersedia di sini. Cemilannya pun istimewa. Pisang goreng. Harganya cuma 6.000-an. Tapi rasanya jangan ditanya deh bos. Beneran kayak pisang hasil gorengan ibu kita. Ini dia pisang kepok kuning yang paling diburu pengunjung. Ini produksi kita satu hari 150 lirang. Jadi jangan lupa datang ke Kopi Klotok. Sekali ngicip, dijamin pengen lagi. Rasa manis pisangnya pas banget bos. Kuncinya ada pada ketepatan memilih tingkat kematangan pisangnya. Gak boleh terlalu matang atau terlalu mentah. Pantes aja ratusan tandan pisang habis setiap harinya. Uniknya, semua makanan ini wajib disantap di tempat.
nggak ada cerita online-onlinean. Kenapa? Karena Bu Yani ingin menjaga sensasi makan dengan suasana deso ini, Bos. Jadi kebayangkan nasibnya Kopi Klotok waktu pandemi sedang parah-parahnya lalu. Warung terpaksa tutup total. Untungnya Bu Yani masih punya simpanan kas untuk menggaji karyawan. Hingga akhirnya warung buka kembali. Wah, alhamdulillah banget ya Bu Yani. Uniknya, Bu Yani tuh nggak terlalu ngitung detail keuntungan yang masuk loh, Bos. Omset ya pasti ada ya. Alhamdulillah kita syukuri aja berapapun. Oke deh Bu, biar tim cuan aja yang hitung-hitungan omset. Anggap saja 1.000 orang per hari memesan kopi klotok seharga 5 ribuan dan pisang goreng seharga Rp6.500. Artinya per orang menghabiskan Rp11.500. Total sehari omset makanan kecil saja nih udah Rp11.500.000. Dalam sebulan pisang goreng dan kopinya aja bisa menghasilkan Rp345 juta, Bos. Waduh, ini baru makanan kecil loh. Kalau dihitung pembelanjaan makanan berat dan telur dadarnya, angkanya bisa naik 2 atau 3 kali lipat. Minimal 600 jutaan lah sebulan. Widih. Kita telisik cara berbisnis unik ini yuk, Bos. Prinsipnya ambil untungnya dikit aja, asalkan laris manis. Lagian, Kopi Klotok punya supplier langganan yang sudah lama menjalin kerjasama. Jadi, semua harga bahan baku bisa dinego manis. Cakep nih, Bos. Tapi gimana ceritanya sih, Bu? Sampai tempat ini selalu kebanjiran pengunjung kayak gini? Dari awal yang memasarkan Kopi Klotok itu tamu. Nah, itu dari tamu-tamu. Jadi kan promosi kan lebih manjur dari mulut ke mulut. Makan di sini emang bikin betah. Pemandangan sungai, kolam ikan, dan kebun jagung bikin kita sekalian healing nih, Bos. Perut kenyang, pikiran pun tenang, sempurna. Tahu nggak, Bos? Sebelum sukses di Jogja, Bu Yani mengawali Kopi Klotok di Magelang. Tapi di satu titik, Bu Yani dan keluarga memutuskan pindah ke Jogja. Memang bisnis kudu berani ambil resiko ya, Bos. Untung dan rugi udah jadi bagian cerita. Kalau mau nyobain, harus ke sini. Yang penting, cuan, Bos. Bos, kalau lagi stres atau galau, rasanya bakal mendingan kan kalau kita mendengar suara cerucut kicauan burung? Rasanya jadi langsung adem gitu ya. Nah, itulah serunya kalau punya peliharaan burung, Bos. Selain cantik dan indah dipandang, suaranya itu bisa ngajak healing. Tapi, ada rupa, ada harga dong, Bos, pastinya. Jangan dikira burung-burung cantik yang pandai bernyanyi begini murah harganya. Mahal, Bos. Yuk, kita kenalan sama salah satu burung penyanyi yang paling digemari, Bos. Si murai batu. Suaranya khas dan berkarakter banget. Ditambah lagi postur tubuhnya. Aduhai deh, bak model papan atas. Gak heran kan, burung kebanggaan para pecinta burung ini penggemarnya banyak banget. Padahal harganya terbilang fantastis. Gak percaya? Satu ekor murai batu dewasa dan sudah jago bernyanyi harganya bisa mencapai 800 juta hingga 1 miliar rupiah, Bos. Wadaw, beneran burung seharga rumah nih, Bos. Si cantik ini juga dikenal dengan nama kucica hutan. Dia banyak ditemui di Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan sebagian Pulau Jawa. Kalau urusan lomba menyanyi, murai batu udah langganan piala deh. Jawara festival nih. Makanya banyak yang memeliharanya di rumah, Bos. Atau bahkan serius menekuni budidayanya. Yuk, kita kenalan sama salah satu ahlinya, Pak Asep Zulkarnain. Murai batu ini adalah burung kicau yang nomor 1, gitu ya. Menurut saya. Dan juga kalau di lomba-lomba burung saat ini beberapa tahun sekarang nih, murai batu tuh memang kelasnya yang kelas paling nomor 1. Di Indonesia, murai batu banyak jenisnya, Bos. Ada murai batu Aceh, murai batu Medan, murai batu Nias, dan lainnya. Kita fokusnya ke peternakan, gitu, ke peternakan. Jadi kita mencetak anakan-anakan untuk nanti dirawat oleh pembeli dan nantinya burungnya bisa dipakai buat lomba.
Penasaran nggak bos? Secuan apa sih bisnis ternak murai batu ini? Kuilah! Cobaan dan kendala dalam sebuah bisnis tidak menghalangi kita untuk melangkah lebih maju. Mau tahu cara tips sukses kita ternak murai batu? Pantengin di Cuan Bos. Berawal dari hobi sekitar tahun 2015-an, Kang Asep pun kini sudah sukses menjadi peternak murai batu. Di sini nih kandang-kandangnya berada, di Kampung Pulo, Sasak Panjang, Kabupaten Bogor. Sekarang ada sekitar 50 pasang burung murai batu yang berhasil ia kembangkan. Awalnya 2 pasang, kemudian kita bikin kandang di dalam rumah, kemudian akhirnya nambah gitu sampai 2019 tuh ada sekitar kita punya hampir 20 kandang. Tapi nggak langsung sukses juga ya bos. Sebelum berbisnis murai batu, Kang Asep sempat gatot alias gagal total berbisnis budidaya ikan gurame dan lele bos. Kayaknya Kang Asep gak hoki main di air ya. Beruntung di murai batu lah hokinya mampir bos. Uniknya, ia tidak menjual indukan si burung, melainkan anakannya yang berusia sekitar 2 bulanan. Istilahnya sih trotol, walau masih kicik, harganya tetap nendang bos. Makanya Kang Asep telaten banget mengurusnya bos. Mulai dari membersihkan kandang, hingga memberi pakan istimewa dengan campuran jangkrik. Nah, biar anak yang akan lahir kualitasnya jempolan, pembiakannya pakai model poligami bos. Ada 1 jantan dan 3 betina dalam 1 kandang bos. Nah, kalau si betina sudah siap bertelur, ia akan mulai membangun sarang bos. Lalu butuh 13 hari untuk pengeraman dan penetasan. Baru si baby bisa dipanen bos. Walaupun sukses, Kang Asep pernah mengalami masalah yang hampir bikin dia down loh bos. Ia pernah kemalingan puluhan pasang murai batu koleksinya. Haduh, kerugian ratusan juta tuh, nangis deh. Tapi Kang Asep tak menyerah, bisnis lanjut terus. Yang di kandang kita ini ada yang ngebobol Kang. Burung-burungnya pas pagi-paginya dicek udah nggak ada. Sama anak-anakannya juga yang kecil-kecil nggak ada. Itu waktu hilangnya kalau di total sekitar ada 23 ekor. Di nominal sekitar 150 sampai 250 kira-kiranya. Bos, Kang Asep bocorin tips memilih murai batu nih. Pertama, lihat bulunya. Burung yang sehat, bulu dadanya mengkilap dan gak kusam. Kedua, pilih burung dengan suara nyaring dan keras, ropel atau panjang tanpa jeda. Ketiga, bentuk kepalanya bulat dan posturnya tegap berdiri. Terakhir, mata bos. Pastikan mata burung tidak cacat dan sehat. Nah, selain karena merdunya suara, harga jual burung murai batu ternyata juga ditentukan panjang ekornya bos. Makin panjang, makin mahal. Rata-rata sih, ekor si murai bisa mencapai 25 cm. Nah, kombinasi warnanya juga ikut menentukan harga bos. Ada yang namanya Vanda putih, Black Salma, Golden Salma, dan masih banyak lagi. Kang Asep mengandalkan media sosial buat marketingnya bos. Terbukti sukses loh. Buktinya pesanan terus mengalir walaupun si anakan belum menetas. Widih, mantap. Psst, Kang, bocorin dong merdunya cuan bisnis murai batu. Sebenarnya ini rahasia perusahaan ini. Kira-kira produksi per bulannya 20 ekor gitu. Misalkan kita ngambil harga yang paling rendah nih, misalkan 2,5 juta. Gitu, tinggal dikali aja tuh. 2,5 kali 20 ekor itu kira-kiranya omsetnya. Beres! Berarti kalau di total, sebulan Kang Asep bisa mengantongi lebih dari 50 juta rupiah, bos. Ini baru hitungan harga termurah loh. Oh iya, Kang Asep ingetin nih bos, jangan lupakan proses mabung, alias proses isolasi dan pengembalian stamina burung dalam ruangan khusus.
Nah, biar nyanyiannya makin jos, pancing dengan jenis burung lainnya, bos. Si murai batu ini jago banget meniru. Jadi, kalau dikasih pandingan voiceover master, suaranya bakal semerdu para diva. Dalam usaha, yang penting kita harus punya kemauan yang kuat, jangan pantang menyerah, tetap semangat, dan yang penting cuan, bos. Bos, zaman now mah bentar-bentar healing ya. Padahal mah bilang aja pengen liburan. Oke, yang gabut gak ada rencana liburan today, kuy, kita jalan-jalan ke Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Puncak 2 Bogor lewat Jonggol. Healing gak sekedar healing, kita sekalian cari inspirasi cuan, bos. Nah, hari ini kita bakal berguru pada ahlinya. Bagaimana cara mengembangkan tempat wisata yang tadinya biasa aja, lalu dikonsep dengan kece dan tada, jadi auto rame. Halo bos, saya Arifin dari Villa Kayangan Bogor. Mau tahu serunya cuan dari para wisata? Yuk ikut saya jalan-jalan. Melihat peluang dalam industri wisata yang cukup besar, membuat pengusaha asal Pontianak ini gak ragu bos untuk mencoba peruntungan. Yap, dia tahu banget kalau orang Indonesia haus hiburan dan suka foto-foto. Terbukti 6 tahun berjalan, objek wisata yang ia bangun berkembang pesat dengan sejumlah fasilitas lengkap. Plus kebanjiran ribuan wisatawan per bulan. Memiliki background sebagai pengusaha kopi di kawasan Bogor, membuat Pak Arifin akhirnya membeli tanah seluas 1 hektar pada tahun 2016. Tadinya sih cuma buat investasi membangun villa pribadi. Di tengah rencana yang ia buat, akhirnya Pak Arifin berubah haluan. Ia malah membuat kolam renang yang dibuka untuk umum. Sebetulnya saya nggak ada sama sekali latar belakang pariwisata. Ini hanya suatu kebetulan aja. Kebetulan penduduk sini, masyarakat sini membutuhkan kolam renang. Karena mereka yang sekolah-sekolah di sini berenang jauh. Ternyata warga sangat antusias, bos. Lanjut deh, tambahin berbagai fasilitas biar pengunjung semakin betah. Pak Arifin juga membuat beberapa paket wisata renang untuk anak-anak. Yup, target awalnya anak-anak. Karena kalau anak-anak libur, orang tua, om tante, kakek neneknya juga biasanya ikut. Saat nama tempatnya sudah dikenal, tahun 2017 Pak Arifin kembali memperluas bisnis wisatanya dengan membangun penginapan dan villa. Total saat ini, luas kawasan wisata miliknya mencapai 4 hektar. Mantap ya bos, padahal awalnya cuma nargetin anak-anak aja loh. Itu artinya pelaku bisnis harus benar-benar mengenal target pasarnya. Kalau sudah yakin, pengembangan yang dilakukan gak bakal sia-sia bos. Malah bisa jadi ladang cuan baru. Di sini sendiri setidaknya ada 11 wahana permainan, 34 spot foto, penginapan, villa, camping ground, kolam renang, resto, dan lainnya. Target marketnya pun diperluas menjadi family yang membidik pasar keluarga. Bisnis tempat wisata tentu juga membuka peluang lapangan kerja. Saat ini Pak Arifin dibantu 70 orang karyawan tetap. Menurut Pak Arifin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum terjun ke bisnis wisata. Itu inovasi nomor 1. Kalau semua kita tidak ada inovasi di wisata, itu akan mati. Harus ada perubahan terus. Jadi orang nggak bosan. Inovasi di sini artinya menjadi berbeda. Semakin unik konsep yang ditawarkan, makin kepo deh tuh orang pengen datang. Tahu apa yang membuat orang awalnya tertarik? Yup, Gapura ala Bali ini bos, yang meniru konsep Gapura di Pura Lempuyang Luhur Bali dengan latar belakang Gunung Agung. Tips berikutnya adalah servis. Yup, bisnis wisata adalah bisnis jasa bos. Makanya beri pelayanan terbaik pada para pengunjung agar pada betah. Saat ini, orang-orang juga bebas memberi penilaian di media sosial. Semakin bagus review, pengunjung yang datang akan semakin banyak.
Dan ini juga jadi ajang promo gratis, Bos. Jangan lupa, Bos, lakukan pemeliharaan berkala wahana di tempat wisata karena menyangkut keselamatan para pengunjung. Untuk tiket masuk sendiri, tawaran harga yang diberikan mulai dari Rp35.000 saat hari biasa dan Rp40.000 di akhir pekan. Ini sudah termasuk beberapa wahana foto dan free kolam renang, Bos. Sedangkan fasilitas lainnya seperti penginapan, permainan ekstrim, dan makan di restoran, tentunya pengunjung harus menyiapkan kocek tambahan. Bos, kira-kira berapa sih omset dari bisnis wisata ini? Kalau diambil dari average penjualan tiket masuk tiap bulannya, ada yang bisa nebak nggak? Kalau kita tiket dibagi dua, weekday dan weekend. Kalau weekday itu 35.000, weekend itu 40.000. Nah, kalau totalkan per minggu sekitar 3.000 orang pasti ada masuk. Kalau diakumulasi, berarti 3.000 tiket dikali 1 bulan, kemudian dikali Rp35.000 per tiket. Dalam sebulan, omset dari tiket saja mencapai Rp420 juta, Bos. Ingat, Bos, itu tiket doang loh ya, belum termasuk fasilitas lainnya. Duh, bagian ngitung omset orang itu emang bikin gemes ya. Keuletan, kita harus urut. Terus harus ada keberanian, harus berani, ya. Dan harus pemikiran, jangan selalu cari cuan. Ya, cuan itu akan ikutin. Kalau kita inovasi bagus, dengan sendirinya cuan itu mengikuti kita. Bos, pada doyan kulit ayam gak sih? Atau jangan-jangan malah suka rebutan biar dapat bagian kulit paling banyak? Abis, gurihnya itu loh, nggak nahan kan? Apalagi kalau kulitnya digoreng garing sampai kriuk kayak kerupuk. Kulit ayam juga enak banget dimasak apa aja. Dibikin sate, enak. Dibumbu telur asin, apalagi. Makin double-double gurihnya, aduh. Jadi kepikiran kan, gimana kalau kita jualan aja menu kulit ayam, Bos? Bakal cuan nggak ya kira-kira? Tapi sebelum kita mulai bisnisnya, kita dengar dulu pengalaman Bu Ami yang udah duluan berbisnis nasi kulit, Bos. Bu Ami sempat nyaris patah semangat gara-gara banyak hinaan diterimanya waktu memulai bisnis ini. Hiks, sedih ya, Bu. Kalau dilihat itu saya sampai nangis sendiri ya, dengar orang-orang mencemooh gitu loh. Apa sih Mbak Ami buka kulit sama anaknya sarjana kok kan dodolan kulit kayak gitu. Tapi itu suatu cambuk untuk saya. Ini saya mau buktikan bahwasanya saya jualan kulit saya bisa sukses. Duh, tega banget sih yang menghina. Tapi sekarang Bu Ami sukses membuktikan cemooh orang tak bisa membendung semangatnya, Bos. Mental bajanya udah berhasil membuktikan Bu Ami punya jiwa pengusaha sejati. Kalau Anda ingin usaha Anda sukses, lakukan ini. Konsisten, semangat, sabar. Apa yang Anda dapatkan nanti? Pasti cuan, Bos, cuan. Akhirnya yang pada nyinyir bungkam juga kan? Gimana enggak, bisnis ibu 49 tahun ini sekarang sukses besar. Sampai punya banyak cabang loh. Apa enggak jos tuh? Ketekunan Bu Ami membuktikan, Bos, bisnis yang dibangunnya dari nol sekarang jadi favorit banyak orang. Kita konsepnya di pinggir jalan dulu, di trotoar seperti ini, Mas Desta, ya. Ini sama gelaran pakai gerobak itu, Mas Desta. Terbukti kan, tekad kuat dan konsisten di awal pelan-pelan pasti mendatangkan cuan. Nah, ide kuliner kulit ayam milik Bu Ami ternyata datang dari putra keduanya, Fauzi. Di tahun 2018, saat Fauzi masih kuliah, ia mencetuskan konsep usaha dengan menu unik. Bahannya murah dan gampang ditemukan di mana-mana, ya kulit ayam. Duet ibu dan anak ini pun dilanjutkan. Kulit ayam dipilih karena melihat ada banyak sisa pemotongan unggas ini yang dibuang begitu saja. Apalagi geliat kota Solo cocok banget buat bikin bisnis kulineran. Waktu 2018 itu saya melihat di kota Solo ini kan kota yang tidak mati. Katakanlah 24 jam orang pada lalu lalang semua.
Dan kalau malam itu kan masih ada seperti bioskop yang buka, karaoke yang buka gitu. Kalau malam kan pasti lapar pulang dari situ sekitar jam 12-an ke atas gitu. Saya mikir, aku harus ada inovasi baru yang dimana orang biar tertarik, itu biar lain daripada yang lain. Yaitu saya mengeluarkan kulit itu. Menu yang ditawarkan sederhana aja, kulit ayam original goreng kering yang sudah dibumbui rempah dan disajikan dengan sambal. Wih, meskipun kelihatannya simple, outlet Bu Ami nggak pernah sepi, bos. Modal awal 10 juta rupiah untuk berjualan di gerobak diputar terus sampai berkembang berkali lipat. Awalnya Bu Ami berjualan dari jam 6 sore sampai jam tengah malam. Jam segitu sih emang rawan ya, rawan lapar, tapi mager nyari yang ribet. Jadilah nasi kulit Bu Ami idola baru di kota Solo. Bisnisnya kini sudah punya 8 cabang di kota Solo dan Yogyakarta. Alhasil kebutuhan kulitnya pun meningkat berkali lipat. Bu Ami pun gak kehilangan akal. Ia gesit menjalin kerjasama dengan sejumlah pengusaha potong ayam di berbagai kota untuk mencukupi kebutuhan seluruh outletnya. Bertonton kulit ayam segar pun bisa ia dapatkan, bos. Kita pasokan kulitnya kita habisnya dalam 1 minggu itu sekitar 1 ton lebih ya, 1,5 ton lebih. Jadi 1 bulan itu saya habisnya 5 ton lebih. Supaya kualitas dagangannya tetap baik dan memuaskan pelanggan, Bu Ami punya standar khusus dalam memilih kulit ayam. Pertama, kulit ayam harus minim lemak dengan minimal berat 1 kg. Kedua, kulit ayam harus fresh dan bebas dari bahan pengawet. Nah, biar awet dan segar terus secara alami, pasokan kulit ayam disimpan dengan sistem vakum, bos. Pelanggan bebas makan di tempat atau dibawa pulang ya, bos. Dijamin dua-duanya sama enaknya kok. Nah, biar kriuknya susah dilupakan, menu yang dipesan baru dibikin kalau ada pesanan, bos. Nah, ada 2 pilihan olahan kulitnya, bos. Kulit goreng original dan kulit goreng crispy dengan balutan tepung berbumbu rempah. Sama-sama sedapnya, bos. Buat teman makan kulitnya, ada olahan telur, daging ayam, ampela ati, dan macam-macam lagi. Dalam sehari, bisa loh habis 200 kg kulit di setiap outlet. Wih, mantep tenan. Bu, spill dong, dalam sehari laku terjual berapa porsi, Bu? Kita mau ngebayang-bayangin cuannya nih, Bu. Kalau di outlet saya itu sebulannya sekitar 15.000 porsi, Mas Desta. Itu per porsi ada 15, ada yang 18. Jadi tergantung. Kan ada nasi kulit ayam, nasi kulit telur gitu. Ada sedikit perbedaan sedikit gitu harganya. Ujungnya ini bos. Soalnya cuman bos. Wah, beneran, bos. Fix dah ini, cuannya kriuk abis, bos. Ini baru perhitungan 1 outlet loh. Kalau sebulan laku antara 15 sampai 25 ribu porsi, seharga 15 ribuan, artinya minimal Bu Ami mengantongi 225 juta, bos. Nah, kalau dikalikan 8 outlet, artinya 1,8 miliar rupiah masuk kantong, bos. Nangis bahagia banget gak tuh? Memang sih, waktu pandemi lagi parah-parahnya, omset Bu Ami sempat anjlok sampai 60%. Tapi, manuver sigap pun dilakukannya dengan bekerja sama bareng jasa pengiriman makanan. Jadi, bisnis bisa diselamatkan, bos. Oh iya, walaupun dikelola secara kekeluargaan, konsep saling percaya dan saling terbuka terbukti sukses menjaga perputaran bisnisnya, bos. Bos, segala sesuatu itu berawal dari mimpi. Begitu juga dalam hal usaha. Jangan sampai takut gagal, jangan sampai menyerah. Saksikan Cuan Bos hanya di Trans 7. Bos, ada yang masih maju mundur nggak buat bikin bisnis sendiri? Kalau iya, bisa loh kita bikin usaha barengan. Istilah kerennya, kerja bareng partner gitu deh, bos. Terus siapa aja nih yang bisa kita ajakin jadi rekan bisnis? Kita jelas nggak bisa sembarangan pilih orang kan, bos?
Yang paling gampang bos, ajakin aja orang terdekat kita buat bisnis bareng. Misalnya aja orang tua, kakak, adik, atau pasangan. Suami atau istri lebih aman ya bos. Kalau masih jadi pacar sih agak resiko, repot kalau mendadak putus bos. Nah, salah satu bisnis yang relatif gampang kita jalanin adalah jadi reseller bos. Kita bisa kerjasama dengan supplier yang produknya pas dengan kebutuhan pasar yang kita kenal. Banyak loh yang terbukti sukses panen cuan dari sini bos, jadi bisa dicoba dong ya. Yang jelas, kita mesti selektif benar pilih partner bos. Pastikan rekan bisnis kita tuh orangnya jujur, komitmennya kuat, dan paham seluk-beluk bisnis kita bos. Oh iya, bikin juga perjanjian kerjasama yang mantap ya bos, biar kerja kita ke depannya juga enak. Hehe. Gimana bos? Udah kebayang belum siapa orang yang bakal kita ajak kerjasama? Pilih-pilih dulu deh bos. Semoga cepat ketemu ya, dan bisnis Anda bisa cuan bos.